Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai landasan struktur organisasi dalam perilaku organisasi. Baik teman-teman, saya kira kita sudah mengetahui kira-kira dalam berorganisasi atau dalam bermasyarakat tentunya kita sudah mengetahui yang disebut dengan struktur atau tatanan birokrasi dalam organisasi. Ini disebut dengan struktur organisasi. Jadi di sini adalah bagaimana struktur organisasi itu mendefinisikan tugas pekerjaan secara jelas, secara formal, secara berkelompok, dikelompokkan dan terkoordinasi supaya mempercepat dari pencapaian besar tujuan organisasi. Kalau organisasi itu anggotanya besar, perusahaan itu besar, maka memerlukan struktur organisasi yang jelas dengan tugas dan pokok pekerjaan yang jelas supaya capaian dari organisasi suatu perusahaan itu tercapai. Nah, paling tidak rekan-rekan ada 6 elemen kunci yang perlu kita pikirkan atau ditangani oleh general manager ketika kita merancang struktur organisasi dalam suatu organisasi itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan spesialisasi kerja. Jadi kita menempatkan orang itu pakarnya di mana kan. Yang kedua adalah departementalisasi. Departementalisasi itu adalah mengkelompokkan departemen-departemen atau bagian-bagian organisasi. Yang ketiga adalah rantai komando. Yang kelima ada rantang kendali. Yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Yang keenam adalah formalisasi. Baik, yang pertama dulu kita akan membahas mengenai spesialisasi kerja. Nah, spesialisasi kerja ini adalah kita melihat sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi itu dibagi lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Tentu dalam dunia organisasi, perusahaan atau bisnis, orang yang memiliki keahlian tertentu akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Itu yang disebut dengan spesialisasi kerja, yaitu bagaimana membagi kerja dengan melihat keunggulan atau keterampilan karyawan secara menyeluruh untuk ditempatkan di bagian yang sesuai sehingga nanti efektif dan efisien dalam bekerja. Kemudian untuk meningkatkan spesialisasi kerja ini tentu perusahaan membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, pengulangan pekerjaan, kemudian memberikan dukungan terkait dengan kebutuhan peralatan yang menunjang untuk peningkatan spesialisasi kerja. Nah, itu perlu dimikirkan oleh perusahaan supaya dalam melakukan proses bekerja sesuai bidangnya dan spesial itu ditunjang dengan keahlian yang terus terupdate dengan pelatihan, ditunjang dengan peralatan yang lengkap. Nah, kemudian rekan-rekan dalam melakukan spesialisasi tenaga kerja tentunya itu perlu membuat definisi tenaga kerja yang baik supaya jelas nanti pelatihan untuk definisi ini apa, alat yang dibutuhkan untuk definisi ini apa. Nah, manfaatnya membuat definisi tenaga kerja itu ya kita dapat meningkatkan level keterampilan, lebih sedikit membuang waktu terbuang daripada memindah orang dari satu ke tempat lain yang belum tentu dia bisa menangani itu. Lebih baik meningkatkan kualitasnya. Jadi yang sudah bisa ditingkatkan kualitasnya untuk mempercepat kerjanya. Kemudian pelatihan lebih murah, jadi orang yang sudah dilatih sekali dia bekerja dilatih 2 kali itu akan menekuni keterampilannya daripada orang ini dipindah ke bagian yang lain, dia menyesuaikan diri lagi, dia berlatih lagi. Nah,
Itu yang dimaksud dengan spesialisasi kerja. Ini dibutuhkan di dalam teknis pekerjaan yang notabene adalah misalnya cocok di tingkat teknis produksi. Jadi orang yang merancang, orang yang memperbaiki peralatan, atau orang yang merancang produksi, itu tepat di sini. Ini spesialisasi kerja dibutuhkan di sini. Seorang akuntan, seorang pengelola keuangan, nah ini juga seorang laboran, ini juga membutuhkan spesialisasi kerja. Nah, kemudian kalau kita melihat perusahaan lebih luas, maka pasti organisasi dalam perusahaan besar itu berdinamika. Tidak hanya bagian-bagian yang spesialisasi saja yang perlu diperhatikan, juga banyak bagian-bagian yang terus bergerak atau dinamis. Nah, di sini departemenisasi ini adalah mengelompokkan departemen-departemen yang menopang perusahaan. Nah, pengelompokan biasanya di dalam organisasi itu dilihat dari fungsinya. Jadi departemen itu berfungsi untuk apa? Kalau produksi ya untuk produksi, pemasaran untuk pemasaran, kemudian riset pengembangan untuk riset pengembangan, dan lain sebagainya. Porna jual untuk pelayanan porna jual. Nah, ini dikelompok-kelompokkan berdasarkan itu kan begitu. Nah, kemudian selain itu juga di kelompok tadi dicontohkan adalah ada beberapa departemenisasi, misalnya fungsional. Fungsional itu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsinya. Jadi pekerjaan berdasarkan fungsinya. Jadi misalnya tadi saya keuangan, produksi, kemudian SDM, research and development, pelayanan penjual, itu adalah pengelompokan departemen dari fungsinya. Kemudian ada juga pengelompokan departemen dari produk. Mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Misalnya kalau kita melihat perusahaan fashion begitu, misalnya ada produk kain, ada pemintalan benang, kemudian ada pewarnaan, ada mungkin cutting, ada mungkin yang bagian jahit, ada yang bagian finishing. Nah, ini dari segi produk misalnya. Kemudian kalau dari segi geografis itu mengelompokkan berdasarkan wilayah geografis. Jadi misalnya perusahaan itu membawai satu provinsi, ya maka dibagi setiap wilayah-wilayah itu memiliki cabang-cabang atau memiliki divisi-divisi perwakilan tiap-tiap wilayah misalnya begitu, atau mungkin ada penjualan-penjualan setiap wilayah. Kemudian di sini ada proses. Jadi mengelompokkan pekerjaan berdasarkan aliran produk atau pelanggannya. Jadi kalau departemenisasi proses, kalau geografis tadi misalnya saya contohkan dealer mobil. Nah, dealer mobil itu kan di setiap wilayah memiliki cabang-cabang perwakilan. Nah, kalau proses ini misalnya pengolahan minyak itu mulai dari tambangnya ada di lepas pantai, kemudian diangkut ke lokasi pengolahan, kemudian dikilang itu kan, kemudian dia didistribusikan lagi ke penjual dengan penjual. Nah, di sini ada departemenisasi pelanggan. Pelanggan itu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan dan kebutuhan. Nah, ini biasanya ada departemen penjualan, ada departemen servis. Nah, kan biasanya begitu. Ini ya, untuk barang-barang produk elektronik pasti ada seperti itu. Nah, kemudian ada rantai komando yang ketiga. Rantai komando itu adalah bagaimana garis wewenang yang bisa ditarik dari atas sampai ke bawah. Jadi garis wewenang yang berkeseimbang, memiliki hubungan kesinambungan antara tingkat yang paling atas ke lini yang paling bawah. Rantai komando ini ada 3 yang menjadi titik konsep, yaitu wewenang. Jadi
yang paling atas tentu saja wewenang yang paling tinggi, kemudian sampai ke bawah nanti wewenangnya semakin menurun. Begitu juga dengan tanggung jawab dan kesatuan komando. Nah, jadi kalau kesatuan komando itu dari atasan ke bawahan lagi, itu satu pemikiran komando untuk kesuksesan organisasi, maksudnya begitu. Nah, di sini lebih jelas dijelaskan mengenai rantai komando, yaitu ada wewenang, tanggung jawab, dan kesatuan. Jadi nanti ini bisa didalami yang seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian yang keempat adalah rentang kontrol. Nah, rentang kontrol ini bagaimana jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efektif dan efisien oleh manajer. Jadi seorang pemimpin seorang pemimpin utama itu pasti memiliki pemimpin bagian, dan pemimpin bagian ini memiliki bawahan-bawahan yang dikontrol atau dikomando. Nah, jadi sejauh mana kekuasaan untuk mengontrol atau memandu orang itu juga memerlukan pemikiran. Di sini adalah konsep rentang. Jadi rentang manajemen lebih luas meningkatkan efisiensi organisasi. Jadi kalau orang yang dikomando lebih luas, maka tingkat birokrasinya akan lebih sedikit, komunikasi antar birokrasi akan lebih efektif. Tapi kalau rentang komandonya dipersempit, jumlah bawahannya lebih kecil, misalnya organisasi strukturnya semakin melebar, ini akan membuat kelemahan, menjadi komunikasinya tidak efektif karena membutuhkan banyak birokrasi, misalnya begitu. Oke, ini yang keempat, rentang komando. Rentang kontrol maksud saya. Tadi sudah kita ceritakan. Kemudian yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Nah, di dalam sentralisasi ini adalah sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Jadi kalau sentralisasi, keputusan itu diambil dari pimpinan utama organisasi, di mana manajer puncak membuat semua keputusan dan karyawan tingkat bawah hanya melaksanakan perintah itu. Jadi pimpinan hanya satu, semuanya ikut pimpinan. Kemudian ada desentralisasi lagi, lawannya sentralisasi, yaitu di mana organisasi mengambil keputusan didorong ke bawah, ke manajer paling dekat dengan manajer yang paling bawah atau yang paling operasional. Jadi kalau desentralisasi itu pimpinan utama hanya memberikan garis-garis besar kebijakan, kemudian nanti setiap lini manajer bisa mengembangkan kebijakan, keputusan untuk diteruskan sampai ke tingkat pelaksana atau operasional. Kemudian kalau ada juga kalau misalnya organisasinya sempit, itu pemberdayaan karyawan. Jadi bagaimana memberikan kewenangan karyawan memiliki power untuk mengambil keputusan. Kemudian yang keenam adalah formalisasi. Jadi formalisasi di sini adalah sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur. Jadi untuk menertibkan karyawan dalam suatu proses organisasi itu memerlukan formalisasi. Jadi pekerjaan yang misalnya seragam diformalkan, jam kerja diformalkan, aturan cuti diformalkan. Nah, ini adalah formalisasi untuk mendukung efektivitas dalam proses organisasi. Nah, biasanya organisasi yang sangat formal itu menawarkan sedikit keleluasaan atas apa yang harus dilakukan. Jadi semuanya diatur. Kemudian ini biasanya ya di pabrik, di perbankan itu formalisasinya sangat diatur. Tapi di dunia pendidikan misalnya itu ya formalisasinya tidak seketat kalau di pabrik atau di perbankan atau di perusahaan-perusahaan. Nah, formalisasi yang rendah berarti lebih sedikit batasan tentang bagaimana karyawan melakukan pekerjaan mereka. Nah, itu teman-teman terkait dengan struktur organisasi yang kita pelajari hari ini. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam menata organisasi tadi sudah kita
uraikan satu persatu. Tentu saja tidak bisa panjang lebar, nanti teman-teman bisa mendalami, mempelajari lebih lanjut di materi yang telah kita sampaikan di LMS. Jadi yang jelas ada 6 elemen kunci yang harus dipegang dalam penetapan struktur organisasi, yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rantang kendali, sentralisasi atau desentralisasi, kemudian formalisasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.